Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana masih memberikan kita kesehatan, masih memberikan kita kesempatan untuk bisa bertemu lagi di mata kuliah bioinformatika pada kesempatan kali ini. Saya dari kelompok 7, penampil pertama akan menampilkan prinsip dasar biologi molekul dan database biologi. Berikut adalah anggota kelompok kami, yaitu ada Nurul Fatimah, ada Witri Nur Ayu A, Syifa Nurul Hanifah, dan Luki Yolanda. Selanjutnya materi pertama akan disampaikan oleh Nurul Fatimah. Kepadanya disilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan materi pertama. Pengantar, apa itu biologi molekuler? Biologi molekuler merupakan cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari hubungan antara struktur dan fungsi molekul-molekul hayati, serta kontribusi hubungan terhadap pelaksanaan dan pengendalian berbagai proses biokimia. Dengan kata lain, ilmu ini adalah studi biologi pada tingkat molekuler. Oleh karena itu, materi kajian di dalam ilmu ini adalah makromolekul hayati seperti karbohidrat, lemak, protein, dan asam nukleat. Biologi molekuler sebagai cabang ilmu pengetahuan tergolong relatif masih baru dan merupakan ilmu multidisiplin terutama biokimia, biologi sel, dan genetika. Sebagai contoh, reaksi metabolisme yang diatur oleh pengaruh konsentrasi reaktan dan produk adalah materi kajian biokimia. Namun, apabila reaksi ini dikatalisis oleh sistem enzim yang mengalami perubahan struktur, maka kajiannya termasuk dalam lingkup biologi molekuler. Komponen dan proses replikasi DNA dipelajari di dalam genetika, tetapi macam-macam enzim DNA polimerase beserta fungsi-fungsinya dipelajari di dalam biologi molekuler. Dasar molekuler molekul pembawa informasi. Yang pertama ada sel, yang kedua ada DNA dan kromosom, yang ketiga ada dogma sentral. Komponen dasar dari semua organisme adalah sel. Banyak organisme uniseluler yang berarti satu sel itu sendiri adalah organisme. Namun untuk spesies yang lebih tinggi seperti hewan dan tumbuhan, suatu organisme dapat mengandung ribuan miliaran sel. Sel terdiri dari dua jenis utama, yaitu sel prokariotik dan sel eukariotik. Sel eukariotik adalah sel yang memiliki inti nyata, sedangkan sel prokariotik tidak memiliki inti. Organisme hidup juga dikategorikan sebagai dua kelompok utama. Prokariot dan eukariot memiliki nukleus. Prokariot adalah bentuk kehidupan awal di bumi yang meliputi bakteri dan archaea. Semua organisme tingkat tinggi adalah eukariot, termasuk organisme uniseluler seperti ragi dan organisme tingkat tinggi seperti tumbuhan dan hewan. Pada sel prokariotik, contohnya adalah sel Escherichia coli. Terdapat dinding sel dan archaea tersusun atas peptidoglikan, lipid, dan protein. Dinding sel berfungsi sebagai pelindung dan pemberi bentuk yang tetap. Pada dinding sel terdapat pori-pori sebagai jalan keluar masuknya molekul-molekul. Terdapat membran plasma, tersusun atas molekul lipid dan protein. Membran plasma berfungsi sebagai pelindung molekular sel terhadap lingkungan di sekitarnya dengan jalan mengatur lalu lintas molekul dan ion-ion dari dalam. Terdapat sitoplasma, tersusun atas air, protein, lipid, mineral, dan enzim-enzim. Enzim-enzim digunakan untuk mencerna makanan secara ekstraseluler dan untuk melakukan proses metabolisme sel. Metabolisme sel meliputi proses penyusunan atau disebut dengan anabolisme dan penguraian disebut dengan katabolisme. Terdapat mesosom. Kadang, pada tempat tertentu, membran plasma melekuk ke dalam membentuk bangunan yang disebut mesosom. Mesosom berfungsi sebagai penghasil energi. Biasanya mesosom terletak dekat dengan sel yang baru terbentuk pada saat pembelahan biner sel bakteri. Pada membran mesosom terdapat enzim-enzim pernapasan yang berperan dalam reaksi-reaksi oksidasi untuk menghasilkan energi. Terdapat ribosom, merupakan organel tempat berlangsungnya sistem protein. Ukurannya sangat kecil, berdiameter antara 15-20 nanometer. Di dalam sel E. coli terdapat 15.000 butir ribosom atau sekitar 25% massa total sel bakteri. Terdapat DNA.
yang tersusun atas gula deoksiribosa fosfat dan basa-basa nitrogen. DNA berfungsi sebagai pembawa informasi genetik, yaitu sifat-sifat yang harus diwariskan kepada keturunannya. Oleh sebab itu, DNA disebut pula dengan materi genetik. Terdapat RNA, yaitu hasil transkripsi DNA. Jadi, bagian tertentu DNA melakukan transkripsi membentuk RNA. RNA membawa kode-kode genetik sesuai pesanan DNA. Selanjutnya, kode-kode genetik itu akan diterjemahkan dalam bentuk urutan asam amino dalam proses sintesis protein. Pada sel eukariotik, contohnya pada tumbuhan, terdapat membran sel merupakan selaput selektif permeabel, artinya hanya dapat dilalui oleh molekul-molekul tertentu seperti glukosa, asam amino, gliserol, dan berbagai ion. Berfungsi sebagai reseptor atau penerima rangsangan dari luar. Terdapat sitoplasma, merupakan cairan yang mengelilingi inti sel, dengan membran sel sebagai batas luarnya. Dasar penyusunnya ialah sitosol yang bersifat koloid. Di dalam sitosol terdapat ion sederhana, misalnya sodium, fosfat, klorida, molekul organik seperti asam amino, ATP, nukleotida, dan tempat penyimpanan bahan. Terdapat organel sel, bermembran dari makhluk hidup diantaranya nukleus, retikulum endoplasma, aparatus Golgi, mitokondria, lisosom, badan mikro, vakuola, dan kloroplas. Terdapat nukleus atau inti sel, merupakan organel terbesar dibanding organel sel lainnya. Bagian-bagian yang melapisi nukleus meliputi membran inti, nukleoplasma, dan nukleolus atau anak inti. Membran inti atau karioteka merupakan lapisan pembungkus inti sel. Pada permukaannya terdapat pori-pori yang berfungsi sebagai tempat keluar masuknya molekul, dan sitoplasma ke nukleoplasma. Membran inti ini berhubungan dengan membran sel melalui organel yang disebut retikulum endoplasma. Di dalam nukleus terdapat cairan yang dinamakan nukleoplasma. Cairan nukleoplasma tersusun dari air, asam inti, protein, dan enzim. Sifat cairnya adalah zel. Pada nukleoplasma bisa ditemui benang kromatin. Saat sel mengalami pembelahan, benang kromatin ini akan mengalami penebalan sehingga membentuk kromosom. Kromosom merupakan zat yang berisi materi genetik. Nukleoplasma menyelubungi bagian penting sel yang disebut nukleolus. Setiap nukleolus memiliki peran dalam pembentukan protein. RNA ribosom merupakan salah satu bahan pembentuk ribosom. Saat pembelahan sel secara mitosis, tepatnya saat fase profase, nukleolus lenyap atau hilang. Namun, saat fase interfase, nukleolus terbentuk kembali. Di dalam sel, nukleus memiliki peran penting, antara lain menjadi pusat kontrol sel, pembawa perintah sintesis protein dalam inti DNA. Memperbaiki sel yang rusak dalam nukleolus, mempengaruhi produksi ribosom dan RNA, dan berperan dalam pembelahan sel. Terdapat retikulum endoplasma atau disingkat juga dengan RE, merupakan sebuah sistem membran kompleks yang membentuk kantong pipih dan meluas hampir menutupi sitoplasma. RE memiliki jaringan tubula dan gelembung membran yang disebut sistern. RE terbagi menjadi dua macam, yakni RE kasar dan RE halus. Permukaan RE kasar tertutup oleh ribosom, sedangkan permukaan RE halus tidak tertutup oleh ribosom. RE kasar dan RE halus mempunyai fungsi yang sama, yakni sebagai alat transport molekul dari satu sel ke sel lain, memproduksi antibodi, dan berperan dalam proses glikolasi, yaitu penambahan gula pada molekul protein. Terdapat aparatus Golgi, tersusun atas kantong pipih yang disebut sistern. Aparatus Golgi berfungsi sebagai penerima dan pengirim vesikula transport yang berisi protein. Terdapat mitokondria, berbentuk bulat panjang atau seperti tongkat, terdapat pada sel eukariotik aerob. Mitokondria dibatasi dua lapis membran yang kuat, fleksibel, dan juga stabil, serta tersusun atas lipoprotein. Membran dalam membentuk tonjolan-tonjolan yang disebut kista untuk memperluas permukaan agar penyerapan oksigen lebih efektif. Ruangan dalam mitokondria berisi cairan disebut matriks mitokondria. Matriks ini kaya akan enzim pernapasan, DNA, RNA, dan protein. Terdapat badan mikro, hampir menyerupai lisosom, berbentuk agak bulat diselubungi membran tunggal, dan di dalamnya berisi enzim katalase dan oksidase. Terdapat dua tipe badan mikro, yaitu
peroksisom, dan glikosisom. Peroksisom terdapat pada sel hewan, fungi, dan daun tanaman tingkat tinggi. Glioksisom terdapat pada sel tanaman. Glioksisom berperan dalam metabolisme asam lemak dan tempat terjadinya glioksilat. Terdapat bahan dasar kloroplast berupa cairan disebut stroma. Kloroplast berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis, peran pigmen untuk menangkap cahaya matahari yang akan diubah menjadi energi kimia. Terdapat sitoskeleton atau rangka sel tersusun atas 3 jenis serabut yang berbeda, yaitu mikrofilamen, rantai ganda, protein yang bertaut dan tipis. Mikrofilamen tersusun atas 2 macam molekul protein, yaitu aktin dan miosin. Mikrofilamen banyak terdapat pada sel-sel otot. Mikrotubulus adalah rantai-rantai protein yang membentuk spiral. Mikrotubulus merupakan penyusun sitoskeleton yang terbesar. Mikrotubulus terdapat pada gelendong sel yang berupa benang-benang spindle yang menghubungkan 2 kutub sel pada waktu sel membelah. Filamen intermediar adalah rantai molekul protein yang membentuk untaian yang saling melilit. Terdapat ribosom, merupakan struktur paling kecil yang tersuspensi dalam sitoplasma dan terdapat di sel eukariotik dan prokariotik. Pada sel eukariotik, ribosom terdapat bebas dalam sitoplasma atau terikat RE. Ribosom tersusun atas protein dan RNA. Terdapat sentriol, terletak di dekat permukaan luar nukleus. Setiap sentriol terdiri atas sebaris silinder sebanyak 9 mikrotubul. DNA atau deoksiribonukleik asid adalah senyawa kimia berupa polimer asam nukleat yang tersusun secara sistematis dan merupakan pembawa informasi genetik yang diturunkan kepada makhluk keturunannya. Informasi genetik disusun dalam bentuk kodon yang berupa 3 pasang basa nukleotida yang bertanggung jawab atas bentuk, struktur, maupun fisiologi dalam suatu makhluk hidup. Struktur DNA terbentuk dari 4 tipe nukleotida yang berikatan secara kovalen, membentuk rantai polinukleotida atau rantai DNA, dengan rangka gula fosfat sebagai tempat melekatnya basa nitrogen. Gugus pembentuk struktur nukleotida. Pada gambar dapat dilihat bahwa nukleotida dibentuk oleh 3 komponen, yaitu 1 gugus gula pentosa memiliki 5 karbon, biasanya disebut deoksiribosa, 1 gugus fosfat, dan 1 basa nitrogen. Gugus fosfat diberikan dengan gugus gula melalui karbon nomor urut ke-5. Sedangkan basa nitrogen terikat dengan gugus gula melalui karbon nomor urut 1. Basa nitrogen terdiri dari basa purin dan basa pirimidin. Basa purin terbentuk dari adenin dan guanin, sedangkan basa pirimidin terdiri dari sitosin dan timin. Nukleotida terhubung dengan nukleotida lainnya melalui gugus fosfat dengan membentuk ikatan kovalen yang sangat kuat, yang disebut ikatan fosfodiester. Ikatan antara nukleotida dengan nukleotida ini membentuk rantai polinukleotida. DNA terbentuk oleh 2 rantai polinukleotida. Kedua rantai polinukleotida tersebut memiliki orientasi yang sangat berlawanan atau antiparalel. Rantai yang satu mempunyai orientasi 5 sampai 3, sedangkan rantai lainnya 3 sampai 5. Pada masing-masing rantai polinukleotida terdapat ujung dengan gugus fosfat bebas 5 fosfat dan ujung dengan gugus min OH bebas 3 hidroksil angka 5 dan 3 merujuk posisi karbon nomor 5 dan 3 pada cincin gugus gula. Kedua rantai polinukleotida tersebut saling berikatan satu dengan lainnya melalui ikatan hidrogen yang terbentuk antara pasangan basa nitrogen. Basa nitrogen dalam DNA selalu berpasangan antara kelompok purin dan pirimidin, yaitu adenin berpasangan dengan timin dan sitosin berpasangan dengan guanin. Kerangka gula, deoksiribosa, dan fosfat yang membangun struktur DNA terletak di bagian luar, sedangkan basa purin dan pirimidin terletak di bagian dalam untaian heliks. Basa-basa purin dan pirimidin yang berpasangan terletak pada bidang datar yang sama dan tegak lurus.
terhadap aksis untai DNA. Ukuran diameter untai DNA adalah 20 angstrom. Ukuran diameter ini bersifat konstan karena banyak purin selalu berpasangan dengan basa pirimidin. Pasangan-pasangan basa yang berurutan memiliki jarak 3-4 angstrom satu sama lainnya dan berotasi sebesar 36 derajat. Struktur untaian berulang setiap 10 basa. Ini artinya ada 10 pasangan basa setiap satu putaran untaian. Untaian DNA memiliki dua lekukan atau groove eksternal, yaitu lekukan besar dan lekukan kecil. Lekukan besar itu disebut juga dengan major groove dan lekukan kecil itu disebut juga dengan minor groove. Fungsi DNA. Yang pertama membawa informasi genetis. Yang kedua berperan dalam duplikasi diri dan pewarisan sifat. Yang ketiga ekspresi informasi genetik. Yang keempat mengontrol aktivitas sel. Kromosom dapat diartikan sebagai badan yang dapat menyerap warna. Kromosom terletak di dalam inti sel atau nukleus di setiap sel. Kromosom mulai dapat diamati ketika berada pada tahap metafase saat proses pembelahan mitosis maupun pembelahan meiosis. Ketika tidak sedang membelah diri, kromosom tidak berbentuk badan, namun berbentuk benang-benang yang terurai yang disebut dengan benang kromatin. Struktur kromosom terdiri atas lengan kromosom, kromonema, sentromer, telomer, dan satelit. Lengan kromosom. Lengan kromosom merupakan bagian badan utama kromosom yang mengandung gen. Setiap kromosom memiliki satu atau dua lengan. Setiap lengan kromosom terdapat benang halus yang terpilin. Lengan dibungkus oleh selaput tipis dan di dalamnya terdapat matriks yang berisi cairan bening yang mengisi seluruh bagian lengan. Cairan ini mengandung benang-benang halus terpilin yang disebut kromonema. Kromomer. Kromonema berupa pita spiral yang terdapat penebalan. Bagian kromonema yang mengalami pembelahan disebut kromomer. Kromomer berfungsi untuk membawa sifat keturunan sehingga disebut sebagai lokus gen. Sentromer merupakan bagian kepala kromosom yang berbentuk bulat. Bagian kepala ini merupakan pusat kromosom dan membagi kromosom menjadi dua lengan. Bagian ini merupakan daerah penyempitan pertama pada kromosom yang khusus dan tetap. Daerah ini juga disebut kinetokor atau tempat melekatnya benang-benang gelondong. Elemen-elemen ini berfungsi menggerakkan kromosom selama mitosis atau sebagian dari mitosis. Pembelahan sentromer ini akan mulai gerakan kromatid pada fase anafase. Telomer. Pada bagian ujung kromosom terdapat suatu tambahan yang disebut telomer. Telomer merupakan bagian ujung-ujung kromosom yang dapat menghalangi atau menghindari tersambungnya ujung kromosom yang satu dengan kromosom yang lain. Satelit, yaitu suatu tambahan atau tonjolan yang terdapat pada ujung kromosom, namun demikian tidak semua kromosom memiliki satelit. Jumlah kromosom terdapat 3 jenis, yaitu kromosom monosentris merupakan kromosom yang hanya memiliki sebuah sentromer. Kromosom disentris merupakan kromosom yang memiliki 2 sentromer. Kromosom polisentris merupakan kromosom yang memiliki banyak sentromer. Letak kromosom. Bagian kepala kromosom berfungsi untuk mengatur pergerakan kromosom pada waktu pembelahan sel. Berdasarkan letaknya, kromosom dibedakan menjadi 4 macam, yaitu kromosom metasentris merupakan kromosom yang sentromernya terletak di tengah-tengah kromosom, sehingga kromosom berbentuk seperti huruf pi, panjang dan masing-masing lengan sama. Yang kedua, kromosom submetasentris merupakan kromosom yang sentromernya terletak di submedian atau kira-kira ke arah salah satu ujung kromosom. Kedua lengan hampir sama panjang. Bentuk kromosom ini mirip huruf J atau huruf L. Yang ketiga, kromosom akrosentris merupakan kromosom yang sentromernya terletak pada subterminal atau di dekat ujung kromosom. Kedua lengan kromosom ini tidak sama panjang. Satu lengan kromosom sangat pendek dan satu lengan lainnya sangat panjang. Bentuk kromosom lurus seperti batang. Yang keempat, kromosom telosentris merupakan kromosom yang sentromernya terletak pada ujung kromosom. Kromosom hanya memiliki satu lengan saja. Berdasarkan pengaruh terhadap penentuan jenis kelamin dan sifat tubuh dibedakan menjadi dua, yaitu kromosom tubuh atau yang disebut dengan autosom dan kromosom kelamin atau yang disebut juga dengan gonosom. Kromosom tubuh atau autosom berfungsi untuk mengatur dan mengendalikan sifat-sifat tubuh makhluk hidup.
Kromosom ini tidak berperan dalam mengatur jenis kelamin. Autosom dapat pada individu jantan dan individu betina dengan jumlah yang sama dan berpasangan, atau disebut juga dengan diploid. Sedangkan kromosom kelamin atau gonosom memiliki banyak nama lain, diantaranya ailosom atau heterokrosom atau kromosom kelamin. Kromosom ini memiliki susunan pasangan yang berbeda pada individu jantan dan juga betina. Pada manusia, gonosom berjumlah 1 pasang atau 2 buah kromosom. Jumlah tersebut sama dengan gonosom yang terdapat pada lalat buah. Tubuh manusia memiliki jumlah kromosom sel somatis 46 buah yang terdiri dari 44 autosom dan 2 gonosom. Fungsi utama dari kromosom adalah menyimpan dan membawa materi genetik atau unit hereditas. Yang kedua, fungsi dari kromosom menentukan jenis kelamin. Yang ketiga, fungsi dari kromosom melindungi materi genetik atau DNA dari kerusakan selama pembelahan sel. Yang keempat, fungsi dari kromosom yaitu melakukan proses replikasi selama pembelahan sel dan memastikan setiap sel yang membelah mendapatkan gen yang sama. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Nurul Fatimah yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya materi kedua akan disampaikan oleh Saudari Witri. Kepadanya disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dogma sentral biologi. Nah, dogma sentral biologi ada sebuah konsep biologi molekuler yang menjelaskan bahwa transfer informasi genetik dari DNA ke protein terjadi melalui beberapa langkah, yaitu ada replikasi, transkripsi, translasi, dan produksi protein. Nah, DNA dalam fungsinya sebagai kode genetik, informasi yang dikodekan dalam urutan DNA diteruskan ke jenis RNA yang disebut dengan messenger RNA. Nah, informasi dalam mRNA ini kemudian diteruskan ke protein. Nah, selanjutnya ini ada tahap replikasi DNA. Nah, replikasi DNA ini merupakan proses berlipat gandanya molekul-molekul DNA. Nah, langkah-langkahnya pertama ini ada inisiasi. Inisiasi ini dimulai dengan adanya pembukaan rantai DNA oleh enzim helikase yang sebelumnya dikendurkan oleh enzim topoisomerase. Nah, helikase ini melepaskan ikatan hidrogen DNA. Kemudian yang kedua ada sintesis primer. Nah, sintesis primer ini di mana merupakan titik awal DNA yang akan direplikasi dimulai. Enzim yang berperannya ini adalah primase. Setelah primase menempel pada untai DNA yang terbuka pada ujung 3 aksen, nah enzim DNA polimerase ini memulai sintesis rantai DNA yang baru. Nah, selanjutnya itu ada sintesis leading strand dan lagging strand. Nah, yang selanjutnya ada penghapusan primer. Nah, penghapusan primer ini dilakukan oleh DNA polimerase 1 yang berfungsi menggantikan primer DNA pada lagging strand menjadi nukleotida DNA. Nah, selanjutnya ini ada ligasi, yaitu enzim yang berfungsi untuk menyambungkan fragmen Okazaki pada celah yang terdapat pada DNA lagging strand. Nah, yang terakhir ada terminasi, dilakukan oleh protein TUS yang memutus jalur helikase. Proses transkripsi. Nah, proses transkripsi ini yaitu proses pengkopian untai DNA menjadi mRNA, di mana mRNA ini yang nantinya menjadi cetakan untuk satu atau beberapa macam protein. Jadi, transkripsi tidak mengkopi seluruh untai DNA, namun hanya bagian tertentu yang spesifik untuk protein tertentu. Kemudian ada tahapan dari transkripsi. Nah, transkripsi ini terdiri dari 3 tahap, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Nah, tahapan ini tuh berlaku pada eukariot dan bakteri, tetapi pada proses terminasinya berbeda. Nah, dalam bakteri, karena tidak memiliki membran inti, transkripsi RNA ini dapat segera digunakan menjadi mRNA. Nah, sedangkan di eukariot ini, transkripsi RNA, yaitu berupa pre-mRNA ini
harus menjalani pemrosesan terlebih dahulu. Baik, Nah, terima kasih kemudian kepada Saudari Witri yang telah pertama menyampaikan itu tahap materinya. inisiasi. Selanjutnya, Pada tahap materi akan disampaikan oleh Saudari Luki, ini kepadanya dimana disilakan. suatu promotor mencakup titik awal start point transkripsi. Nah, promotor ini merupakan daerah di mana RNA polimerase ini melekat dan mengawali proses transkripsi. Nah, pada suatu pada bakteri, nah bagian dari RNA polimerase itu sendirilah yang secara khusus mengenali dan mengikat promotor. Sedangkan pada eukariot ini RNA polimerase tidak menempel langsung pada DNA di daerah promotor, namun harus melalui perantara protein. Nah, protein lain yang disebut dengan faktor transkripsi. Nah, salah satu promotor dari eukariot ini dikenal dengan tata box, yaitu urutan nukleotida yang mengandung tata. Nah, sekitar 25 nukleotida dari titik awal transkripsi. Nah, di mana setelah faktor transkripsi ini berikatan dengan tata box atau promotor, RNA polimerase 2 itu mengikatnya. Nah, seluruh kompleks dari faktor transkripsi, kemudian RNA polimerase yang terikat dengan promotor disebut dengan transkripsi kompleks inisiasi. Nah, kemudian selanjutnya RNA polimerase 2 ini melepaskan dua untai DNA dan mulai menyalin untai template di titik awal. Nah, selanjutnya ini ada tahap elongasi atau pemanjangan. Nah, di mana RNA polimerase ini membaca DNA cetakan dan mulai melakukan pengikatan nukleotida yang komplementer. Nah, dapat dilihat pada gambar pada tahap elongasi ini, di mana pada saat RNA ini bergerak di sepanjang DNA, nah pilihan helix ganda DNA tersebut terbuka secara berurutan, kira-kira 10 hingga 20 basa dari DNA sekaligus. Nah, enzim RNA polimerase ini menambahkan nukleotida ke ujung 3 aksen dari molekul RNA yang sedang terbentuk di sepanjang helix ganda. Nah, DNA tersebut. Setelah sintesis RNA berlangsung, RNA helix ganda terbentuk kembali dan molekul RNA baru akan lepas dari cetakan DNA-nya. Nah, kemudian tahap terminasi. Nah, tahap terminasi ini transkripsi ini berlangsung sampai RNA polimerase mentranskripsi urutan DNA yang disebut terminator. Nah, terminator ini merupakan suatu urutan DNA yang berfungsi menghentikan proses transkripsi. Nah, dapat dilihat pada gambar di mana pada sel prokaryot transkripsinya ini berhenti tepat pada saat RNA polimerase mencapai titik terminasi. Nah, sedangkan pada sel eukariot ini RNA polimerase ini terus melewati titik terminasi pada titik lebih jauh, yakni kira-kira 10 hingga 35 nukleotida. Kemudian pada tahap terakhir ada tahap translasi. Nah, pada tahap ini yaitu proses penerjemahan urutan nukleotida yang ada pada molekul mRNA menjadi rangkaian asam amino yang menyusun suatu polipeptida atau protein. Nah, di mana RNA yang terlibat pada proses sintesis protein translasi ini ada 3, yaitu ada mRNA, tRNA, dan rRNA. Nah, mRNA ini adalah messenger RNA yang bisa ditranslasi menjadi polipeptida. Nah, di mana mRNA ini mengandung urutan basa yang akan diterjemahkan menjadi protein. Nah, kemudian ada rRNA. Nah, rRNA ini merupakan ribosomal RNA untuk membangun ribosom, yaitu mesin untuk mensintesis protein pada saat translasi mRNA. Nah, kemudian ada tRNA. Nah, tRNA ini merupakan transfer
mRNA, yaitu molekul yang membawa asam amino selama pembentukan polipeptida. Untuk tahapan translasi yang pertama ini ada tahap inisiasi. Tahap inisiasi ini diawali dengan melekatnya tRNA pada start codon. Nah, subunit ribosom kecil melekat pada tempat tertentu di ujung 5 aksen dari mRNA. Nah, pada arah ke bawah dari tempat pelekatan ribosom subunit kecil ini pada mRNA ini terdapat kodon inisiasi yaitu AUG yang membawa asam amino metionin melekat pada kodon inisiasi. Nah, setelah terjadi pemasangan antara kodon RNA duta dengan antikodon dari RNA T atau tRNA, maka subunit ribosom besar akan mengikat pula. Nah, kedatangan subunit ribosom besar ini menyelesaikan kompleks inisiasi. Nah, faktor inisiasi atau protein ini membawa semua komponen terjemahan. Nah, kemudian hidrolisis GTP ini menyediakan energi untuk perakitan. Nah, tRNA inisiator ini masuk ke situs P. Nah, situs A tersedia untuk tRNA yang mengandung asam amino berikutnya. Yang kedua ini ada tahapan translasi elongasi, yaitu pembentukan rantai polipeptida. Nah, untuk pertama ada pengenalan kodon. Nah, antikodon dari pasangan basa tRNA ini, tRNA amino asil ini masuk dengan kodon mRNA komplementer di situs A. Kemudian hidrolisis GTP ini meningkat. Nah, kemudian amino asil tRNA ini yang hanya memiliki antikodon yang sesuai yang akan mengikat dan memungkinkan siklus untuk maju. Nah, selanjutnya ini ada pembentukan ikatan peptida di mana molekul RNA di subunit ribosom yang besar ini mengkatalis pembentukan ikatan peptida antara gugus amino dari asam amino baru di situs A dan ujung karbosil tumbuh polipeptida di situs P. Nah, seperti yang ditunjukkan di gambar, di mana langkah menghilangkan polipeptida dari tRNA ini di situs P dan menempelkannya ke asam amino tRNA di situs A. Nah, yang terakhir ini ada translokasi. Translokasi ini yaitu ribosom mentranslokasikan tRNA di situs A ke situs P. Nah, pada waktu bersamaan di mana tRNA kosong ini di situs P ini tRNA kosong dan dipindahkan ke situs E, di mana mRNA ini bergerak seiring dengan tRNA yang terikat membawa kodon berikutnya yang akan diterjemahkan ke dalam situs A. Nah, tahap yang ketiga ini ada tahap terminasi, di mana berakhirnya proses translasi ketika ribosom mencapai stop kodon. Nah, tadi proses elongasi ini berlanjut sampai ribosom ini mencapai kodon stop. Nah, untuk triplet basa, kodon stop ini adalah UAA, UAG, dan UGA. Nah, kodon stop ini tidak mengkode suatu asam amino, melainkan bertindak sebagai tanda untuk menghentikan proses translasi dan berakhir pula proses dari sintesis protein. Selanjutnya ini ada kode genetik asam amino. Nah, di mana protein ini adalah rantai asam amino. Ada 20 jenis asam amino standar yang digunakan. Nah, prosedur penerjemahan ini mengubah informasi dari bahasa nukleotida menjadi bahasa asam amino. Nah, terjemahan ini dilakukan oleh suatu kamus khusus kode genetik. Nah, kode genetik ataupun kodon. Nah, kemudian asam amino tertentu ini terdiri dari 3 nukleotida yang disebut dengan triplet. Karena terdiri dari 3 nukleotida ini, data ini dapat berupa fakta, nilai, atribut suatu entitas. Nah, data itu merupakan bahan mentah dari suatu informasi. Nah, istilah base ini
mengacu ke dukungan, pondasi atau bahan utama apapun. Ini ada berbagai definisi dari database. Yang pertama ini ada menurut Silbertsart, database ini merupakan kumpulan data berupa informasi. Nah, yang kedua menurut kamus Macmillan Teknologi, database ini merupakan kumpulan data yang saling terkait, disimpan sehingga dapat diakses oleh pengguna yang berwenang. Nah, menurut Stephen Dadlew, yaitu menyimpan informasi dan data. Nah, menurut MC Leod, ini adalah kumpulan seluruh sumber daya berbasis komputer. Nah, kemudian sehingga dapat disimpulkan bahwa database ini merupakan kumpulan data dari yang membentuk suatu berkas yang saling berhubungan dengan tata cara tertentu untuk membentuk data baru ataupun informasi. Nah, database juga disimpan di dalam komputer secara sistematik, sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi dari database tersebut. Nah, tujuan dari database ini adalah untuk mencatat dan memelihara informasi. Tujuan umumnya adalah membuat akses informasi menjadi lebih mudah, cepat, murah, dan fleksibel untuk penggunanya. Baik, terima kasih kepada Saudari Witri yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh Saudari Luki, kepadanya disilakan. Data atau database. Pangkalan data adalah kumpulan data yang terorganisir yang umumnya disimpan dan diakses secara elektronik dari suatu sistem komputer. Daftar database. Yang pertama ada basis data NAR. Basis data NAR merupakan daftar paling luas dari basis data biologi yang dikelola oleh Jurnal International Nucleic Acid Research yang menerbitkan edisi khusus untuk basis data biologi molekuler pada terbitan pertama setiap tahun sejak 1996. Yang kedua, database NCBI. Database molekuler yang dikelola oleh NCBI, diagram alur flash untuk 24 database yang dihubungkan dengan garis menunjukkan hubungan dan tautan internal di antara semua database ini. Yang ketiga ada database AB, yaitu portal utama ke semua database AB yang dibagi dalam beberapa kelompok seperti literatur mikroarray, nukleotida, protein, struktur, jalur, dan antologi. Selanjutnya ada sistem query database. Yang pertama ada NCBI Enters, yaitu antarmuka unik untuk mencari sebuah database NCBI. Hasil query ditampilkan dengan nomor entry di sepanjang nama database. Yang kedua ada EBSRS, yaitu sistem query database yang dikelola oleh EBL SRS adalah singkatan dari Sequence Retrieval System yang awalnya dikembangkan oleh Tour et al. Di European Molecular Biology Laboratory pada awal 1990-an dan dipindahkan ke EB. Awalnya sistem terbuka dan dipasang di seluruh institusi dengan database berbeda. Pada akhir 1990-an, SRS menjadi paket komersial di selusin institusi, tetapi masih gratis untuk penggunaan akademis. Pada tahun 2006, SRS diakuisisi oleh BioWisdom, sebuah perusahaan perangkat lunak yang berbasis di Cambridge, Inggris. Yang selanjutnya ada EMBLSRS, yaitu sistem query database yang dikelola oleh EMBL di Jerman. Selanjutnya ada DKFZSRS, yaitu sistem query database yang dikelola oleh Pusat Penelitian Kanker Jerman. Selanjutnya ada Columbia SRS, yaitu sistem query database yang dikelola oleh Universitas Columbia, Amerika Serikat. Yang selanjutnya ada CMBI MRS, yaitu sistem query basis data sumber terbuka yang dikembangkan oleh Martin Heckelman di Pusat Informasi Molekuler dan Biomolekuler.
Yang selanjutnya ada CBIMRS, yaitu MRS dipasang di Pusat Bioinformatika Universitas Peking. Selanjutnya itu ada database genom. Basis data genom. Karena kemajuan pesat teknologi pengurutan DNA, ratusan organisme telah diurutkan pada skala genom. Daftar database genom. Yang pertama ada EMAS, yang kedua ada Genom Karin, yang ketiga ada CropNet. EMAS ini merupakan basis data online genom, sumber informasi lengkap untuk proyek sequencing genom, lengkap dan berkelanjutan dengan diagram alir dan tabel data statik. Yang kedua yaitu ada Genom Karin, yaitu merupakan kumpulan genom yang diurutkan dengan deskripsi singkat dan referensi untuk setiap genom. Yang ketiga itu ada CropNet, yaitu situs web jaringan bioinformatika tanaman-tanaman Inggris untuk pengembangan, pengelolaan, dan distribusi informasi yang berkaitan dengan pemetaan komparatif dan penelitian genom pada tanaman-tanaman. Yang selanjutnya yaitu ada browser genom dan platform analisis. Yang pertama yaitu ada Genom NCBI. Ini merupakan portal masuk ke berbagai alat dan sumber daya biologi genomik NCBL, termasuk penampil data, basis data proyek genom, dan pusat genom tumbuhan. Yang kedua itu ada Golden Path, itu situs web browser genom yang berisi urutan referensi dan kumpulan draft kerja untuk banyak koleksi genom di Universitas California di Santa Cruz. Yang ketiga ada NSEMBL, yaitu server web sumber daya genom eukariotik Eropa yang dikembangkan oleh EBI dan Sanger Institute. Selanjutnya yaitu Vista. Ini merupakan rangkaian program dan database yang komprehensif untuk analisis komparatif urutan genom. Yang kelima itu ada TIGR Plan Genomic, yaitu basis data dan alat genom tumbuhan TIGR. Dan yang terakhir itu ada indeks gen TIGR. Yang selanjutnya itu database genom organisme model. Yang pertama ada GREMEN, yaitu sumber data sumber terbuka yang dikurasi untuk analisis genom komparatif pada rumput termasuk beras, jagung, gandum, barley, dan juga sorghum, serta tanaman lain termasuk Arabidopsis, poplar, dan anggur. Hubungan homologi lintas spesies dapat ditemukan pada penggunaan informasi yang diperoleh dari sequencing genomik dan EST, analisis struktur dan fungsi protein, pemetaan genetik dan fisik, interpretasi jalur biokimia, gen dan lokalisasi GTL, serta deskripsi karakter fenotipik dan mutasi. Yang kedua ada TAIR. Ini merupakan sumber informasi Arabidopsis yang dikelola oleh Universitas Stanford. Ini mencangkup urutan genom lengkap bersama dengan struktur gen, informasi produk gen, metabolisme, ekspresi gen, DNA, kemudian stok benih, dan peta genom, penanda genetik dan fisik, publikasi, dan informasi tentang komunitas penelitian Arabidopsis. Yang selanjutnya ada ATEN-SEMBL. Ini merupakan browser genom untuk organisme model tumbuhan Arabidopsis thaliana yang umum dipelajari. Kemudian ada Orizabase, yaitu database ilmu padi komprehensif yang dikelola oleh National Institute of Genetics, Jepang.
yang berisi informasi stok sumber daya genetik, kamus gen, peta kromosom, gambar mutan, dan pengetahuan dasar ilmu padi. Yang selanjutnya ada Flybase, yaitu database lengkap dari gen Drosophila dan genom yang dikelola oleh Indiana University. Yang selanjutnya ada Cyanobase. Cyanobase ini merupakan database genom untuk cyanobacteria yang dikembangkan oleh Kazusa Institute Jepang. Selanjutnya database urutan. Database urutan DNA dan protein adalah sumber daya fundamental untuk penelitian pengembangan dan aplikasi bioinformatika. Pertama itu ada database urutan protein. Itu terdiri dari SwissProt, yaitu situs entry untuk database pengetahuan urutan protein beranotasi baik yang dikelola oleh SIB di Jenewa, Swiss. Yang kedua ada Uniprot, yaitu situs web utama untuk database urutan protein internasional yang terdiri dari basis pengetahuan protein, klaster urutan, dan arsip urutan. Yang ketiga ada HPI, yaitu Human Proteomic Initiative, sebuah proyek EBI untuk membuat inotasi sebuah urutan manusia yang diketahui menurut standar kualitas Uniprot KB atau SwissProt. Nah, ini menyediakan untuk setiap protein yang diketahui kekayaan informasi yang mencakup deskripsi fungsinya, struktur domainnya, lokasi subseluler, modifikasi pasca translasi, varian, dan kesamaan dengan protein lain. Selanjutnya ada IPI, yaitu situs web dari basis data indeks protein internasional yang menyediakan panduan tingkat atas ke basis data utama yang menggambarkan platform dari organisme eukariotik yang lebih tinggi. Kemudian database urutan DNA. Ini ada GenBank, yaitu portal web ke database urutan genetik NIH yang dikelola oleh NCBI, juga merupakan bagian dari kolaborasi database nukleotida internasional. Yang kedua ada EMBL. Nah, ini merupakan portal web ke database urutan nukleotida EMBL yang dikelola oleh EBI, juga merupakan bagian dari kolaborasi database nukleotida internasional. Nah, berbagai dokumentasi seperti catatan rilis, statistik database, panduan pengguna, definisi tabel fitur, dan entry sampel dan FAQ disediakan. Kemudian ada REFSEQ, yaitu kumpulan urutan referensi yang dibuat oleh NCBI untuk menyediakan rangkaian-rangkaian DNA dan RNA serta produk protein yang komprehensif, terintegrasi, dan non-redundan. Ini memberikan referensi yang stabil untuk inotasi genom, identifikasi, dan karakterisasi gen, analisis mutasi dan polimorfisme, studi ekspresi, dan analisis komparatif. Selanjutnya ada Unigen, yaitu tampilan terorganisir dari transkriptom yang dibuat oleh NCBL. Setiap entry Unigen adalah sekumpulan urutan transkrip yang tampaknya berasal dari fokus transkrip yang sama, bersama dengan informasi tentang kesamaan protein, ekspresi gen, region clone, cDNA, dan lokasi genom. Yang selanjutnya ada DBSNP, yaitu database polimorfisme nukleotida tunggal yang dikelola oleh NCBI. Dan selanjutnya ada EMBL CDS, yaitu database urutan nukleotida dari urutan pengkodean dari EMBL. Selanjutnya itu basis data domain keluarga dan fungsi protein. Molekul protein berperan dalam
organisme hidup. Mereka biasanya diklasifikasikan ke dalam keluarga berdasarkan fungsi berbeda yang mereka mainkan. Protein dalam famili atau subfamili yang sama seringkali memiliki motif atau sidik jari sekuens yang dilestarikan serta blok yang tidak tersentuh atau domain fungsional. Nah, untuk database berdomain protein, ini ada ProCite, yaitu database domain protein, famili dan situs fungsional yang dibuat dan dikelola oleh Swiss Institute of Bioinformatics. Yang kedua ada cetak, yaitu database sidik jari protein yang terdiri dari motif yang dilestarikan dalam keluarga protein yang dibuat dan dikelola oleh Universitas Manchester, Inggris. Yang ketiga ada blok, yaitu database dari beberapa segmen yang selaras sesuai dengan bagian protein yang paling terkonversasi, dibuat dan dipelihara oleh Cancer Research Center Amerika Serikat. Yang selanjutnya ada CDD, yaitu database domain protein yang dilestarikan dan dibuat oleh grup struktur NCBI. Kemudian ada ProDom, yaitu database kumpulan lengkap keluarga domain protein yang secara otomatis dihasilkan dari database urutan Swiss-Prot dan TREMBL yang dikembangkan oleh Universitas Claude Bernard, Prancis. Yang selanjutnya basis data keluarga protein, yaitu ada FFAM, yaitu database keluarga protein yang diwakili oleh beberapa urutan kesejajaran dan model Markov tersembunyi yang dibangun dan dikelola oleh Sanger Institute, Inggris. Dan yang terakhir itu ada basis data fungsi protein, ada dua, yaitu IMGT dan HPA. Yaitu IMGT itu merupakan sistem informasi imunogenetika internasional, sumber pengetahuan terintegrasi berkualitas tinggi dari sistem kekebalan manusia dan spesies vertebrata lainnya, dibuat dan diolah oleh Universitas Montpellier, Prancis. Dan HPA merupakan situs web untuk atlas protein manusia yang menunjukkan ekspresi dan lokalisasi protein di berbagai jaringan manusia normal, sel kanker, dan garis sel dengan bantuan gambar imunohistokimia, dikembangkan dan dikelola oleh Pathum Research Center, Swedia. Selanjutnya yaitu struktur database. Titik sentral dari database struktur protein adalah Protein Data Bank atau PDB yang dimulai pada akhir 1970-an di US Brookhaven National Laboratory pada tahun 1999, Research Collaboratory for Structural Bioinformatics dibentuk untuk mengelola PDB atau Protein Data Bank. Nah, struktur database, portal utama untuk database struktur protein ada RSCB, yaitu gudang utama struktur makromolekul yang dikelola oleh kolaborasi research untuk bioinformatika struktural. Yang kedua ada EMDP, yaitu database makromolekul yang dikelola NCBI. Kemudian MSD, yaitu titik masuk untuk database struktur makromolekul EBI. Kemudian MSD Lite, yaitu server web EBI yang menyediakan pencarian struktur protein sederhana. Kemudian ada PDBSUM, yaitu server web EBI yang memberikan gambaran umum, diagram skematik, dan interaksi struktur. Selanjutnya ada BMRB, yaitu Bank Data Resonansi Magnetik Biologis yang dikelola di University of Wisconsin Madison.
Yang selanjutnya ada ModBase, yaitu database model struktur protein komparatif yang dikembangkan dan dikelola di University of California. Yang selanjutnya yaitu klasifikasi struktur protein, itu ada SCOP, yaitu database klasifikasi struktur protein yang dikembangkan dan dikelola oleh Cambridge University. Yang selanjutnya ada CATH, database klasifikasi arsitektur, topologi, dan keluarga superhomolog yang dikembangkan dan dikelola oleh University College London. Yang terakhir yaitu visualisasi struktur protein, itu ada di GenaLib, yaitu Gena Library of Biological Macromolecule yang memberikan informasi tentang struktur makromolekul yang penekanannya pada visualisasi dan analisis. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri. Saya akan membahas tentang penelusuran database biologi. Jumlah informasi biologi yang dapat diperoleh melalui World Wide Web atau WWW sangat banyak, karena volume datanya bertambah dengan sangat cepat. Para ilmuwan selalu mengharapkan dapat memperoleh informasi yang dibutuhkannya dengan mudah dan cepat sebagai pembanding terhadap penelitian yang pernah dilakukannya. Penelusuran data biologi pada WWW di atas dapat dilaksanakan dengan menggunakan kata-kata deskriptif untuk menelusur pangkalan data teks atau dengan menggunakan sequence protein untuk menelusuri pangkalan data khusus. 3 sarana yang penting dalam proses penelusuran data. Yang pertama, entries. Yang kedua, Sequence Retrieval System, SRS. Yang ketiga, DBGET. Ketiga sarana tersebut dapat dipakai dalam kegiatan penelusuran pangkalan data teks biologi molekuler. Selain itu, sarana-sarana tersebut dapat juga dipakai untuk melakukan hubungan informasi yang relevan dalam proses entry data yang cocok dalam proses penelusuran. Keuntungan sarana entries, SRS, dan DBGET. Yang pertama, bahwa sistem temu kembali tersebut tidak hanya mencocokkan kembali sebuah permasalahan, tetapi juga menyediakan petunjuk yang mudah digunakan sebagai informasi tambahan penting yang berhubungan dengan pangkalan data. Yang kedua, kinerja ketiga sistem pangkalan data yang dimaksud berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Namun, seluruhnya dapat dipakai untuk menelusur berbagai informasi yang berhubungan dengan sumber-sumber informasi lainnya. Selanjutnya, konsep penelusuran. Yang pertama ada penelusuran dengan Boolean logic. Teknik ini dipakai untuk menelusur informasi yang menggunakan dua istilah atau lebih pada saat penelusuran. Dan ini menggunakan kata dan, atau, dan tidak. Yang kedua, penelusuran secara luas. Penelusuran dilakukan dengan melakukan perulangan kata apabila istilah yang dicari tidak dikenali oleh pangkalan data yang digunakan. Yang ketiga, penelusuran secara terbatas. Apabila hasil penelusuran menghasilkan terlalu banyak temuan, maka user harus merubah atau menambah istilah-istilah lain yang lebih relevan. Selanjutnya ada penelusuran proximity. Cara ini dipakai untuk menelusur berbagai kata atau istilah dengan menempatkan kata secara berulang di seputar istilah yang dicari. Selanjutnya ada word card. Karakter bintang dapat ditambahkan di akhir kata untuk menelusur suatu istilah dalam proses penelusuran, agar penelusuran tersebut menjadi lebih spesifik. Sebagai contoh, untuk mencari seluruh nama pengarang yang memiliki nama akhir zau, penelusuran dilakukan dengan menggunakan zau bintang.
Begitu. Konsep penelusuran selanjutnya, entries. Entries ini merupakan pangkalan data dan sistem temu kembali dalam bidang biologi molekuler. Telah dikembangkan oleh National Center for Biotechnology Information atau NCBI. Pangkalan data tersebut merupakan titik entry untuk menjelajah secara nyata, juga merupakan pangkalan data terpadu. Dari ketiga sistem pangkalan data teks di atas, entries merupakan yang termudah untuk digunakan. Tetapi, pangkalan data tersebut menyajikan informasi penelusuran secara lebih terbatas. Salah satu bagian penting dalam entries adalah kemampuannya untuk menemukan kembali serangkaian data yang didasarkan pada beberapa kriteria dan untuk proses simpan datanya atau download pada komputer lokal memungkinkan sequence tersebut untuk dipekerjakan pada alat analitis yang tersedia di komputer tersebut. Konsep penelusuran selanjutnya ada SRS. Apa itu? SRS adalah interface yang homogen pada lebih dari 80 pangkalan data biologi yang telah dikembangkan di European Bioinformatics Institute atau EBI di Hinton, UK. Oke. Jenis-jenis pangkalan data yang tercakup adalah sequence dan sequence yang berhubungan, jalan kecil metabolik, faktor-faktor transkripsi, hasil-hasil genom, pemetaan, mutasi umum, dan mutasi khusus. Isi pangkalan data ini dapat diakses secara luas oleh user. Meskipun terdapat beberapa pangkalan data potensial untuk ditelusur, pangkalan data SRS ini telah diindeks dengan baik. Dengan demikian, user dapat menghemat waktu penelusuran. User dapat menelusur seluruh cakupan subjek dengan menggunakan pilihan all text. SRS juga menyajikan bentuk permintaan alternatif yang diinginkan oleh user dengan menggunakan fasilitas boolean yang lebih kompleks. Oke. Contoh, nih. Contohnya, setiap sistem dalam penelusuran dengan DBGET dapat digunakan untuk menemukan PO4391 Swiss prot, suatu protein ornitin carbamoyltransferase yaitu dalam Escherichia coli. Oke. Sedangkan dengan entries, user dapat memasukkan nama PO4391 dalam bentuk permintaan pangkalan data protein dan melihat entry serta menyusun informasi lain yang berhubungan. Sementara pada SRS, pertama kali user dapat memilih pangkalan data Swiss prot, kemudian memasukkan kode tadi PO4391 dalam bentuk permintaan dan sekali waktu entry atau istilah dicantumkan lagi selalu dipamerkan, menelusur berbagai hubungan pada pangkalan data lain yang terkait. Meskipun demikian, cara tercepat untuk mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan entry ini adalah dengan menelusur melalui link DB dengan memasukkan Swiss prot PO4391 secara sederhana. Daftar seluruh hubungan pada seluruh pangkalan data yang terkait dapat dipamerkan. Oke. Selanjutnya saya akan membahas tentang program biologi molekuler. Pengertian dari biologi molekuler sendiri yaitu istilah biologi molekuler pertama kali dikemukakan oleh William Astbury tahun 1945, yaitu ilmu yang mempelajari fungsi dan organisasi jasad hidup organisme ditinjau dari struktur dan regulasi molekuler unsur atau komponen penyusunnya. Atau dalam pengertian lain, biologi molekuler adalah cabang ilmu pengetahuan
yang mempelajari hubungan struktur dan fungsi molekul-molekul hayati serta kontribusi hubungan tersebut terhadap pelaksanaan dan pengendalian berbagai proses biokimia. Nah, ruang lingkup biologi molekuler. Kajian utama biologi molekuler yaitu yang pertama, makromolekul hayati, khususnya asam nukleat berupa DNA dan RNA. Yang kedua, ekspresi informasi hayati yang meliputi replikasi, transkripsi, dan translasi. Oke. Selanjutnya, sejarah dan perkembangan biologi molekuler. Dimulai pada tahun 1687, pada saat itu ada seorang ilmuwan yang bernama Anthony van Leeuwenhoek. Dia membuat sebuah mikroskop. Dan Anthony van Leeuwenhoek ini adalah orang yang pertama kali melihat sel tunggal, seperti bakteri, protozoa, alga, kecuali virus. Pada tahun-tahun berikutnya, perkembangan biologi molekuler semakin berkembang. Nah, kaitan biologi molekuler dengan ilmu lain. Biologi molekuler merupakan ilmu multidisiplin yang melintasi sejumlah disiplin ilmu, terutama biokimia dan genetika, sehingga sering terjadi tumpang tindih di antara materi-materi yang dibahas. Biokimia sendiri adalah studi tentang zat kimia dan proses penting yang terjadi dalam organisme hidup. Oke. Kaitan biologi molekuler dengan ilmu yang lain yaitu ada histologi, ilmu tentang struktur jaringan secara detail, ada sitologi, ilmu tentang sel, anatomi, kemudian ada embriologi, genetika, fisiologi, dan evolusi. Nah, objek penelitian biologi molekuler yang pertama yaitu organisme uniseluler, merupakan organisme yang meliputi virus, viroid, dan prion. Yang kedua ada organisme seluler, merupakan organisme yang terdiri dari susunan unit yang dikenal dengan sebutan sel. Sel di dalam organisme seluler memiliki unsur subseluler serta organel yang mempunyai kesatuan holistik. Contoh organisme yang masuk dalam organisme seluler yaitu ada jamur, manusia, hewan, tumbuhan, juga bakteri. Nah, teknik biologi molekuler yaitu ada DNA sequencing, PCR, isolasi DNA dan RNA, elektroforesis, dan ELISA. Dari teknik-teknik biologi molekuler ini dapat menghasilkan penemuan obat, tanaman transgenik, vaksin, juga deteksi penyakit. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.